Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binti Thayyibatul Muna dari Prodi PIAUD semester 5. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran yang diampu oleh Bunda Leli Fertiliana Dea. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam metode pembelajaran pendidikan anak usia dini. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran anak usia dini. Yang pertama ada metode bermain, yang kedua ada metode bercerita, metode demonstrasi, metode simulasi, metode tanya jawab, metode karya wisata dan sebagainya. Nah, yang paling saya suka yaitu menggunakan metode karya wisata. Nah, siapa sih yang nggak suka karya wisata ya? Nah, banyak sekali seorang menggunakan karya wisata. Nah, pada metode karya wisata ini mengajarkan anak-anak untuk mengetahui alam sekitar. Nah, untuk mengajar dilaksanakan dengan jalan mengajak muridnya keluar mengunjungi suatu tempat yang ada mungkin di dekat lokasi sekolahan atau di luar sekolahan dan mungkin luar daerah gitu ya. Nah, lalu dan langkah-langkahnya dalam menggunakan metode karya wisata ini, yang pertama pasti kita harus menentukan tujuan yang hendak dicapainya. Nah, kita mau kemana sih? Nah, gitu ya. Pasti kita merancang dulu kita mau kemana dan apa yang guru merencanakan objek tertentu yang akan dikunjungi. Apakah objek itu berhubungan dengan materi pelajaran atau tidak? Nah, dan ketika pelaksanaannya, guru menjelaskan kepada murid tujuan yang hendak dicapai dalam karya wisata tersebut, mengajak muridnya mengunjungi tempat-tempat yang sudah direncanakan. Contohnya bisa di kebun binatang atau bisa juga di kebun-kebun atau sebagainya, dan menyuruh murid untuk mengamati secara langsung objek yang sedang dikunjunginya. Jadi muridnya suruh memperhatikan apa sih yang kita lihat, objek-objek apa yang bisa kita amati, seperti itu. Setelah mengamati secara langsung, guru mengajak berdialog kepada para murid tentang hasil pengamatan yang mereka lakukan. Nah, gurunya menanyakan, tadi lihat apa ya tadi ya? Nah, seperti itu. Lalu langkah penutupnya, guru menyimpulkan materi pelajaran dari hasil pengamatan para murid agar mereka bisa mempunyai pemahaman yang sebenarnya tentang objek yang mereka amati. Nah, selain banyak sekali manfaat-manfaatnya, di sini ada kelebihan metode karya wisata. Nah, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Untuk kelebihannya yaitu guru dapat memberikan kepuasan kepada murid karena dapat melihat secara langsung objek yang diamati. Lalu melalui karya wisata, guru lebih mudah menerangkan materi pelajaran karena bisa mengamati secara langsung. Para murid bisa mempelajari sesuatu secara integral dan komprehensif. Nah, selain ada keunggulannya, nah di sini juga ada kelemahan dari metode karya wisata ini. Nah, untuk kelemahannya yaitu metode ini dapat mengganggu pelajaran yang lain. Nah, jika sering dilakukan karena menyita banyak waktu, ya nggak mungkin ya kita cuma satu jam gitu. Mungkin kan kita ada permainan-permainan di dalamnya itu, lalu kita bisa menggunakan metode lain dalam tidak hanya ketika kita karya wisata. Nah, itu tidak hanya satu metode saja ya yang diterapkan dalam pembelajaran ini. Bisa menggunakan metode bercerita, tanya jawab, demonstrasi dan sebagainya. Nah, lalu membutuhkan perancangan yang matang dan persiapan yang panjang, membutuhkan biaya yang lebih dibandingkan dengan menggunakan metode lain. Nah, jadi dalam metode karya wisata ini ada selain ada kelebihan dan pastinya juga ada kekurangan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.